Ini luar biasa sekali. Ini untuk kita yang biasa berargumen sibuk. Ini pertama. Yang pertama, Allah nanti di akhirat akan berargumentasi ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika mulut kita diikat atau ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kaki dan tangan kita lah yang menjawab pertanyaan Allah. Yang ditanyakan pertama kali persoalan harta, persoalan dunia yang dikerjakan, yang dicari oleh kita. Allah berargumen dengan argumen membawa kekasihnya, yakni yang pertama Nabi Sulaiman. Kita tahu pasti Nabi Sulaiman ini adalah salah satu nabi yang diberi kerajaan istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diceritakan bahwa kerajaan beliau ini sampai separuh dunia, bahkan sampai kepada Indonesia. Dan Indonesia saking bangganya juga ngeklaim bahwa kerajaan Nabi Sulaiman ada di Indonesia. Di mana itu? Di Sleman katanya. Sleman itu Sulaiman. Itu terbukti karena memang menurut penelitian mereka Borobudur itu singgasananya, sehingga di beberapa jarak dari Borobudur itu ada kerajaan namanya Ratu Boko, yang itu dikenal dengan Ratu Balkis menurut orang-orang Jawa yang menganggap bahwa kerajaan Nabi Sulaiman terletak di Nusantara, di Jogja ya, Yogyakarta. Terletak di Jogja. Nah, ini menunjukkan apa? Saking besarnya kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Saat itu saking wibawanya Nabi Sulaiman sampai bisa berkomunikasi dengan hewan, bahkan dengan jin sekalipun Nabi Sulaiman bisa berkomunikasi. Ayat yang populer saat beliau mengutus burung hudhud kepada Ratu Balkis untuk masuk Islam, yang berbunyi innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya wa atuni muslimin. Ini ada fadilah tersendiri. Salah satunya adalah fadilahnya untuk derajat, untuk kederajatan. Di sini saya cari-cari fadilahnya juga disebutkan. Dikatakan kalau orang yang sering ngamalkan innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya wa atuni muslimin khudiat lahul muluku wal jababiratu minal jinni wal ins. Artinya orang-orang angkuh, baik dari kerajaan, baik dari kalangan manusia ataupun jin, akan tunduk kepadanya. Kalau orang yang suka mengamalkan innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bisa nggak digunakan untuk kerejekian? Dulu saya pernah dapat juga ijazah innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk penarik rezeki. Ketika dibaca ba'da subuh sebanyak 313 kali. Jadi setelah sholat subuh wiritan ini yang dibaca innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'alu alayya wa tuni muslimin. Ini dibaca 313 kali baru kita berangkat. Mau yang mau ke pasar silahkan ke pasar, insya Allah laris dagangannya. Dan yang paling nyata bahwa ini bisa menarik rezeki ketika kita buat ukiran, kita tulis, kita buat ukiran, kemudian kita jual, dan benar-benar menarik rezeki itu. Kayaknya mau ditulis itu. Fudul juga. Ada yang bilang beliau sanadnya fudul katanya. Jadi untuk jampi itu kan ya. Bisa juga itu. Nah, di sini juga ada terusannya. Kalau misalnya untuk keilmuan, apa yang dibaca? Yang dibaca adalah waman qara'a qaulahu tabaraka wa ta'ala. Barang siapa yang senantiasa membaca ayat yang juga seterusnya dari ayat innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim, bacaannya seperti apa? Qala alladzi indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla ayat rudak ayyartadda ilaika tarfuq. Yang sering membaca ini kan ceritanya ketika misalnya ada dari kalangan jin ini nawarkan diri kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan menginginkan singgasananya Ratu Balkis itu untuk dipindah ke kerajaan Nabi Sulaiman. Dari kalangan jin ini berdiri. Dia mengatakan, wahai Nabi Sulaiman, saya akan pindahkan sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Nah, kemudian ada dari kalangan manusia. Ini menjawab lebih hebat lagi dari seorang jin yang menawarkan diri itu. Dia mengatakan, ana atika, saya akan mendatangkan singgasananya Ratu Bilqis itu qabla ayyartadda ilaika tarfuk, sebelum kamu mengedipkan mata, wahai Sulaiman. Ini lebih hebat lagi. Artinya hebatan jin apa manusia? Hebatan manusia. Manusia itu namanya Asif. Itu hebat sekali. Orang kenalnya Asep Jawa Barat itu. Asep. Kan jadi Asep.
Oh, Aziz lain lagi. Aziz ini agak anu ini kan, punya masalah pribadi soalnya. Iya. Ini katanya orang yang suka baca ini, warazaqahullahu azza wa jalla ilman jalilan. Allah akan anugerahkan ilmu yang luar biasa. Kemudian wa idza sa'alallaha ta'ala a'tahu. Kalau dia memohon apa saja sama Allah, orang yang suka ngamalkan ini, ya Allah engkau minta mobil, datang mobil. Ya Allah engkau minta AC, beri AC. Billahi beri, sabar. Cek macam beri. Engkau tak mual kok. Ini karena ngamalkan ini waktu itu kan. Ya Rahman ya. Insyaallah. Nah ini hujahnya Allah pakai Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman ini kayanya luar biasa. Nah, ketika ada orang kaya, kemudian dia meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diajak untuk misalnya rutinan rotibul haddad, diajak untuk rutinan sholawatan yang lain di majelis-majelis yang lain. Ketika dia menjawab, saya sibuk untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berhujjah, kamu lebih sibuk mana dengan Sulaiman? Kerajaanmu seperti apa? Saya sibuk wahai Allah sebagai dewan, ngurusin proyek ke sana ke sini. Saya sibuk sebagai presiden, saya sibuk sebagai DPR, sebagai menteri keuangan untuk input keuangan dan sebagainya. Saya sibuk sebagai haddam. Ini macam-macam jawabannya orang nanti. Tapi Allah bilang gimana? Allah bilang lebih sibuk mana atau lebih besar mana kerajaanmu dengan kerajaannya Sulaiman? Lebih banyak mana hartamu dengan hartanya Sulaiman? Tapi Sulaiman tidak pernah meninggalkan ibadah. Ini kan malu kita. Kita akan malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala.